Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di minggu pada saat ini, terkhusus Minggu Jubilate. Firman-Nya menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Dibuka dari ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tolak ukur setiap manusia dalam hal mendapatkan sukacita? Ini pertanyaan yang sering sekali timbul di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan sukacita ketika dia sudah berkelimpahan harta. Lalu ada orang juga yang mengatakan ketika dia bersukacita saat melihat semua keturunannya sudah berkeluarga dan mendapatkan cucu. Mulu di hata batak ngaboiwe marnini marnono ate. Banyak sekali tolak ukur kebahagiaan setiap orang di dalam kehidupannya masing-masing. Lalu apa yang menjadi dampak ketika kita mendapatkan sukacita? Ada yang berbahagia bersorak-sorai, ada yang berdoa, ada yang histeris menangis terharu karena dia sudah bahagia di dalam hidupnya. Itulah ketika kita membahas mengenai pengertian kebahagiaan setiap orang. Lalu dampak yang akan kita keluarkan di dalam diri kita, respon adalah kita harus mampu mengucap syukur. Itu sebabnya tadi disinggung oleh nats khotbah kita pada hari ini, bagaimana setiap orang ketika dia bersuka cita, dia mampu bersorak-sorai dan dia mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih di Minggu Jubilate. Minggu Jubilate mulut tabuto doa manginang lapatani jubilate diambil dari kata Yobel yang artinya nafiri. Pada zaman dulu Yobel ini adalah diartikan tahun ke-50 di mana orang-orang Israel bersuka cita ketika mereka mendapatkan tahun ke-50 di dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa, mereka beribadah, dan mereka mengucap syukur. Marolop-olop do intina molo di tahun Jobel. Itu sebabnya diartikan pada zaman dulu kehidupan orang-orang Israel ketika ada tahun Yobel, mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai untuk bernyanyi, dan tujuannya untuk memuji,
memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya tadi disinggung di ayat ke-33 dan ayat 34 bahwasanya dikatakan pohon-pohon, laut, ladang juga bersorak-sorai untuk memuji di hadapan Tuhan. Semua makhluk hidup datang untuk memuji nama Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudari sekalian, bagaimana setiap orang dituntut untuk memuliakan namanya. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah pandemi corona ini? Apakah kita masih mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita perlu sadar bahwa Tuhan itu yang menjadi puncak kebahagiaan setiap orang. Karena Bapa di surga adalah puncak kebahagiaan kita. Karena apa? Kita sampai sekarang masih diberi kesehatan di tengah-tengah wabah penyakit yang telah menyerang dunia ini. Kita masih mampu untuk berjumpa dan juga untuk memuji nama Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Sama sepertinya ketika ada seorang anak yang berumur 2 atau 3 tahun, ketika dia tahu ayahnya pulang kerja dari perantauan dan dia hanya bisa melihat ayahnya 1 kali sebulan, ayahnya pulang membawakan hadiah dan boneka. Anak tersebut senang. Tetapi di balik kesenangan itu ada kebahagiaan yang tidak bisa terbayar, yaitu ketika dia boleh jumpa dengan ayahnya. Ketika ayahnya esoknya akan pergi lagi kerja, justru anak itu menjadi sedih kembali. Seketika hadiah dan boneka itu yang membuat hatinya senang jadi tidak ada lagi artinya atau nilainya ketika dia harus jauh kembali dari ayahnya. Anak itu berharap bahwa puncak kebahagiaannya adalah ketika dia boleh berjumpa dan bertemu dengan ayahnya sendiri, berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga. Itu artinya puncak kebahagiaan daripada anak itu adalah ayahnya. Begitu juga bangsa Israel di dalam Nats ini. Yang menjadi motivasi kehidupan kita adalah Tuhan yang sebagai Bapa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita boleh berjumpa, bersekutu dengan Tuhan, itulah sebenarnya puncak dari kebahagiaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 35 tadi disinggung bahwasanya setiap makhluk harus mampu mengucapkan syukur kepada nama Tuhan yang kudus. Ikum boy do hita manginang mandok mau lihat ai basado Tuhani panggonggomi do Tuhani jala di parwaon do sude aka parngulata genup marsada-sada. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun Daud adalah sebagai raja yang besar bagi bangsa Israel, tetapi dia belum tentu dapat mengalahkan musuh-musuhnya tanpa campur tangan Tuhan. Itu sebabnya Daud selalu menyinggung bangsa Israel supaya mereka mampu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga tadi dikatakan di ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah putus kepada bangsa Israel. Si palua do dibata. Itu sebabnya Daud menyinggung bahwasanya mereka harus bersorak-sorai. Mereka harus mampu bernyanyi. Mereka mampu bersukacita. Marol plolop do sude bangsoi. Lau mamuji do pasangapon goarni dibata. Ima tugas dihita salut namunang. Tidak ada pun satu hal yang kecil yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita. Oleh karena itu, setiap saat kita diminta untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mungkin kita berhasil menyembunyikan sesuatu rahasia di dalam kehidupan kita, di depan orang lain, di depan keluarga kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu mengetahui semuanya. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan
selalu campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, yang menjadi penutup di dalam nats kita pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar tadi di ayat 34 lagu rohani Kristen yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah putus di dalam kehidupan masing-masing. Sebagaimanapun berat pekerjaan kita, sebagaimanapun berat pergumulan kita saat ini, permasalahan yang boleh kita hadapi di tengah-tengah bangsa ini, yakinlah kita harus mampu untuk setiap saat mengucap syukur pada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan selalu kita terima di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.